Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kecolongan gue. Kecolongan. Tapi nggak kaget kan? Oh enggak dong. Lu udah lama main sama gue jadi udah kebawa ini ya aroma Betawi nih. Nah, sekarang itu gue panggil dia. lu Apa tuh? dengan kehormatan gue panggil lu Bangke. Bang Kevin. Bang Kevin. Oh iya, Bangke. Haji apa kek? Haji Oh belum apa? boleh ya? Oh, belum. Aduh lu. Oh, gila. Bangke anjir. Boleh lah, boleh terima aja lah, Bang, terima aja lah. Gimana Bangke? Soalnya yang kasih tuh orang Betawi asli, Yo, nggak enak kalau nggak dipakai. Jangan gitu lah. Oke, gimana Vin? Berarti gue panggil masuk Koko aja. Iya. Oke, siap. Apaan sih itu? Oke, selamat datang kembali teman-teman. Yuk, selamat Di datang. Sasan Horor Di Seram tapi santai. episode ke-44. 40? Kok 45? 44. I'm sorry. Udah les di English first sama Kumon kok. Kuman apa kuman? Kumon. Oke. Langsung aja di episode ke-44 ini kita akan membacakan berapa cerita nih Mas Ul? 3 lah ya. 3 lagi guys. 3 Mantap. lagi. Biar dosisnya kita tambahin terus. Betul. Yoi, biar nggak nemenin kalian buat tidur juga ya. Tapi Betul. yang bilang ada nggak bisa tidur gara-gara kita. Karena ngakak. Oke. Yuk. Salah jokes Bang Sul, kalian tahu lah ya. Yoi, garbage. Garbage, sampah. Oke, Yuk. langsung aja teman-teman. Yuk. Kita akan bacain 3 cerita untuk Yoi. episode 44 ini. Dan ini adalah salah satu cerita yang dikirimkan oleh veteran juga nih maksudnya. Yoi. Yang sudah pernah kirim cerita. Nanti kalian akan tahu nih siapa nih veterannya. Ya, toh, mantap. Oke, jadi cerita kali ini tuh random maksudnya. Ya. Jadi nanti kita akan pilih untuk apanya? Highlightnya maksudnya. Tapi ini sneak peek sedikit di episode kali ini ada cerita dari Jogja nih maksudnya. Wow. Sebenarnya kita pengen masukin ke Jogja Horror Story, tapi kita belum ketemu lagi nih cerita yang ada dari Jogja lagi. Karena kita nanti akan kumpulin dulu maksudnya. Yoi. Jadi kita akan bacakan dulu karena kirimnya udah lama ini. sorry. Maaf ya. Teman-teman yang sekali lagi teman-teman yang udah kirim tapi belum dibacain mohon bersabar. Ya. Karena kita Semua ujian kita akan bacakan ya. betul. Jangan mungkin jangan berpikiran kalau misalkan belum dibacain mungkin cerita gue kurang bagus. Enggak ada cerita yang tidak bagus. Kita tidak akan menilai dari situ, betul. segi situ. Kita nggak ada tuh cerita yang terpilih enggak. Ada. Semua kita ada. pilih. Semua bacain. Tenang aja kalian. Santai. Kesel gua. Kesel ya? Gua, ya kan? Mau pokoknya kita bacain tenang aja ya. Mau ada soal CPNS kita bacain. Buset. Kita bacain semuanya. Kita pokoknya nggak milih-milih ya. Betul. Oke, siap. Yuk. Langsung aja kali Bang Sule. Mungkin udah pada nggak sabar nih teman-teman kita. Kita ada Ya. pesan-pesan berikut dulu. Nanti dong. Udah ya. Maksudnya mau nyanyi dulu nggak? Oh jangan. Nanti ya belum kelar lagunya. Tenang. Aku sudah siapkan. Oke lah. Tenang saja. Yuk. Bang ini apa? Roma Irama ya. Yuk, Bang Haji. Oke, langsung aja Mas. Kita masuk ke cerita teman-teman ya. Oke. Seperti biasa. Pasang headset kalian. Matikan lampu. Matiin kompor. Mau ngapain? Bakaran kalau lupa Bener kan. juga sih, kan dengerin setengah jam. Lagi dengerin lah kok bau angus aja kan. Rumah udah kebakar sebelah lu. Iya. Yuk. Oke. Tangkap kengeriannya. Kengeriannya. Dan semoga cerita kali ini bisa menambah dosis horor kalian ya, Yo. untuk malam ini. Selamat samsan. Berikut. Selamat mendengarkan. Kembali lagi teman-teman. Balik lagi guys. Sudah siap membacakan ceritanya? Yui. Cerita pertama akan aku yang bacain Mas Sul ya. Yups. Jadi ini cerita adalah dari salah satu pendengar kita yang udah veteran nih Bang Sul ya. Siapa namanya? Namanya adalah dari Mas Irsyad Ardi. Irsyad Ardi. Terima kasih Mas Irsyad sudah kirimin cerita lagi nih. Thank you Irsyad. Karena waktu itu cerita Mas Irsyad tuh Jogja juga Bang Sul ya. Yui. Nah, Jogja juga dan itu yang salah satu cerita yang memulai kita untuk memulai Jogja Horror Story. Terima Irsyad kasih ya. Bang Irsyad ya. Mantap. Waktu itu ceritanya masih inget kok serem banget tuh yang di kosan kan anjir. Iya, betul. Oke. Ngeri. Kita percaya nih ceritanya bakal serem juga nih kali ini ya karena Jogja cuy secara. Oke, terima kasih Bang Irsyad sekali lagi karena sudah kirim cerita. Jadi Bang Irsyad ini kirim lewat email Bang Irsyad ya. Judulnya adalah cerita horor dalam tanda kutip penghuni kontrakan Jakal. Jakal apa ya? Apa tuh maksudnya tuh? Mungkin nama kontrakannya kali. Oh, betul juga ya. Siapa tahu ada orang Jogja yang
kenal nih tongkrongan Jakal tuh di mana gitu kan. Jakal. Mungkin tuh namanya sih maksudnya. Jarang nakal. Berarti anak baik-baik. Anak baik-baik. Gitu. Mainnya ke masjid. Enggak, justru tadi gue pikirnya, tadi gue salah baca kan. Kontrakan nakal. Ini ada bisnis selubung. Salah. Ada gitu-gitunya kan. Oh, ternyata Jakal. Bukan Jakal. Kontrakan nakal kesana kan nggak baik-baik kan. Janganlah. Jangan. Itu Jakal ya. Tapi Jakal. gunanya juga Jakal apa ini? Nah itu dia, kita akan Mungkin baca. ada di dalam ininya kali Betul. ya. Mari kita bedah. Siap. Yuk. Bang Irsyad nih, jadi dia kirim begini maksudnya. Halo Bang Sul dan Bro Kevin. Yuhu. Ini aku Irsyad yang tempo lalu ngirim cerita via DM. Tenang aja, kita tuh hafal semua pendengar kita kok. Dia jadi waktu itu kirim lewat via DM maksudnya. Mana nggak hafal udah masuk kartu keluarga. Buset. Irsyad Ardi Pratama. Anjir. Luar biasa. Berarti masuk ke kakak lu ya? Iya. Oke. Kali ini aku mau nepatin janji aku buat nyeritain pengalaman hororku yang lain selama tinggal di Jogja. Ditepatin nih. Langsung saja di cerita sebelumnya kan aku sudah pernah jelasin aku tinggal di Jogja bersama keempat temanku yang kebetulan satu SMA dulu. Iya benar kan waktu itu kan teman-temannya kan. Sama-sama nih. Dan lanjut di kampus yang sama. Waduh, mantap. Enak tuh kayak gitu. Kami berlima berkuliah di jurusan yang berbeda-beda. Seru banget sih bisa kuliah barengan lagi sama teman satu SMA. Wih, keren. Selama kurang lebih 4 tahun di Jogja kami berburu kontrakan yang cocok. Wah, keren. Tapi emang kalau bareng-bareng mendingan kontrak daripada lu murah kos. sih. Patungan ya. Lebih murah. Satu rumah ya. Paling kalau misalkan ada yang pakai listrik kegedean lu gebukin aja. Lu buka komputer mulu, gebukin aja. Buka AC mulu, panas juga kagak, gebukin aja lah gitu. Ntar bawa genset dari rumah lagi. Itu susahnya gitu tuh. Ada kali katanya kami 3 kali pindah kontrakan. Susah lah ya ketemu yang cocok ya. Betul. Lu tinggal pindah 3 kali itu apanya yang nggak cocok. Itu dia kan. Ini mau diceritain ini. Nah, dari yang kena tragedi berantem sama ibu kos karena masalah ini itu sampai pindah kontrakan lagi karena kurang srek sama lingkungan. Tetangganya nyolot mungkin. Wah, bisa jadi sih. Nggak tahu juga ya. Nah, langsung masuk ke inti ceritanya aja ya guys katanya. Jadi di tahun-tahun terakhir si Bang Isya teman-temannya kuliah nih maksudnya. Mereka itu pindah ke kontrakan baru yang mereka dapat itu dari iklan via aplikasi. Boleh disebutin kan ya? Via aplikasi itulah ya yang buat nyari-nyari kontrakan. Ya, apalah itu ya. Go kontrak kali, go kontrak. Oh, bukan ya? Itu go clean. Yang buat kalau zaman dulu kan mungkin kalian tahu nih, kita kasih clue-nya. Kalau misalnya jalan sana kita kalau misalnya mau nyari kontrakan kan pakai rumah.com lah, ini itu kan. Kalau lebih kayak gitu dah ya. Nah, kalau zaman dulu tuh kalian tahu lah cuma ada satu website tuh yang semuanya masuk, mobil masuk, barang ini masuk, kontrakan masuk, jual rumah masuk. Nah, itu kalian tahu lah ya. Ya, sendiri ya. Nah itu kontrakan ini akhirnya cerita maksudnya soal kontrakannya. Kontrakan ini rumahnya termasuk mewah, luar biasa, dan terjangkau oleh budget kami. Mewah tapi terjangkau itu ada anu-anunya. Nih, Iya kan? Handphone apa made in China? Bagus nih speknya kan, modelnya keren, tapi terjangkau, ada apa-apanya. pasti ada. Iya kan? Kurang-kurang ini. Nah, Mewah maksudnya gimana tuh? Dalam kamar mandinya ada kolam berenang kali. buset, lu ngapain juga? Lu bilas tinggal keluar dikit kan? Anjir. Oke, nih bayangin aja katanya. Rumah 6 kamar. Gila gede coy. 2 lantai. Lokasinya deket kampus. Waduh. Kontrakannya itu apa namanya? Lokasinya tuh di sekitar area Jalan Kaliurang alias Jakal. Oh, Jakal tuh Jalan Kaliurang. Oh, disingkat. Alah, kita bukan orang Jogja, sorry. Maaf Kita ya. nggak tahu. Oh, Jakal Jalan Kaliurang. Kaliurang. Oh, iya. Pokoknya ini kontrakan tuh strategis banget maksudnya. Ke kampus dekat, ke Jalan Kaliurang dekat. Wih, cakep. Kilometernya nggak usah sebut lah ya katanya. Nggak usah. Tapi masih ada sekitaran apotik keuntungan. Oh mungkin kalian orang Jogja tahu lah ya. Nah harga kontrakan ini setahunnya cuma 15 juta. Murah anjir. Anjir. Gila lu. 6 kamar cuy. 15 juta. Bagi berlima tuh. Murah banget gila. Oh, gila, sumpah keren. Listrik paling berapa sih kan? Irit-irit aja. Gila lu ini murah banget bangke. Nah katanya tanpa berpikir panjang, mau pindah ke Jogja ini. Waduh. Murah anjir. Dari Jogja kemarin ongkos lu mahal, Pak. Oh iya juga ya. Nah, tanpa berpikir panjang kami langsung menghubungi kontak yang tertera di iklan tersebut. Kalau dapat gue ketemu yang bagus begini, tegang cuy. Karena pasti yang nawar banyak. Pastilah. Iya kan? Berebut. Tegang cuy. Nah, tiba saat kami bertemu dengan pemilik rumah. Kami diajak langsung untuk melihat lokasi rumah tersebut. Oh, survei. Langsung survei ya. Saat kami tiba di rumah tersebut, kondisi rumahnya dari luar tampak oke. Tapi pas dibuka dalamnya, ya Allah. Ngapa itu? Dalam rumah itu penuh sarang laba-laba. Buset. Berdebu seperti nggak pernah ditinggalin lama gitu cuy. Gudang. Dan hawanya itu serem-serem gimana gitu. Jadi dia cerita tentang layout rumahnya dulu Bang Sul ya. Tatanan rumahnya nih. Jadi rumah itu ada 5 kamar di lantai 1. Ada 1 kamar di lantai 2.
Tuh, lu pilihlah siapa yang mau di lantai atas tuh. Gak bakal mau. Semuanya di atas. Aduh. Oh iya aja, bareng-bareng atau kamarnya. Mau bisa. Nah, satu kamar itu di lantai 2 maksudnya, Oke. dekat jemuran baju. Satu kamar mandi bersama di lantai 1 dan dapur di lantai 1 juga. Oke. Nah, sesuatu agak janggal. Apa Ada sesuatu yang agak janggal. Soal kamar yang ada di atas. Kamar tersebut digembok rapet. Yang satu lantai itu, sorry. Satu kamar di lantai atas. Oke. Terus, nih, aku paling suka cerita maksudnya atau film horor itu yang ada satu ruangan keramat. Mystery. Itu paling suka itu. Itu kita akan cari tahu tuh ya. Itu seru banget tuh, Ini digembok. dibongkar kayaknya. Digembok. Ada polisi lain juga kayaknya. Waduh, Buset, ada pembunuhan. ada garis polisi juga nih. Jangan. Nah, gitu maksudnya. Jadi ada satu kamar di atas itu. Jadi kan tadi kan ada 6 kamar. Ini perjelas nih ya. 6 kamar total. Lantai 1 itu 5 kamar. Lantai atas itu 1 kamar. Ya. Nah, satu kamar di atas itu digembok rapet-rapet. Kayak nggak boleh dibuka gitu cuy. Oke. Tapi dia bilang seperti tidak boleh dibuka ya. Jadi bukan pemiliknya bilang nggak boleh dibuka nih. Tapi dia kayak kira-kira aja. Kayak nggak boleh dibuka nih. Makanya digembok rapet. Kayak gitu. Nah, kata pemilik rumahnya sih itu gudang. Jadi ngapain dibuka. Ya, Logis sih. ya tapi kan gue udah sewa satu rumah, gue nggak mau rugi dong, gue mau pakai dong gitu. Lihat lah. Nah, jadi setelah pembayaran, tibalah saat kami hendak menempati kontrakan baru. Tapi gila ya, itu kamar atas deket jemuran. Jadi dulu pas lagi jemur merinding itu cuy. Belakang gue ada begituan bangke. Nah, tibalah saat kami hendak menempati kontrakan baru. Kami seharian kerja bakti bersih-bersih rame-rame dari ngepel, bersihin atap. Anjir. Atap dibersihin juga buset. Langit-langit kali dari laba-laba. gitu. Langit-langit. Genteng. Genteng lu bersihin buset. Genteng mau ngapain? Lu tinggal tunggu hujan juga bersih. Yoi. Jadi ngepel bersihin langit-langit mungkin ya, sampai kami bersihkan total banget, wangi datu rumah. Buset, lu masukin mesin cuci apa gimana? Terus. Tibalah saat malam pertama. Kami tinggal di situ. Kira ngapain? Buset, malam pertama laki semua, Pak. Bukan itu. Malam pertama tinggal Tidur di situ. Nah, Terus perjelas. Jadi tidak menimbulkan polemik kan maksudnya. Nah, karena kontrakan baru ini kami masih rajin nih sholat bareng sama doa bareng. Biasa karena rumah baru jadi kita doa bareng-bareng. Betul. Cakep. Nah, makan malam nih bareng. Setelah itu kita santai-santai di ruang tamu sambil nonton TV. Ada juga yang sambil ngerjain tugas. Ini seru banget sih. Keren ya? Lu sama teman-teman dekat berlima satu rumah. Seru banget sih. Cakep ya. Gak ada yang lebih seru dari itu anjir. Gak dibikinin buku nih kisahnya nih. Lu bikin buku deh. Bang Irsyad bikin buku bisa nih. Nah, tiba tepat jam 11 kami semua beranjak untuk tidur ke kamar masing-masing karena memang sudah malam dan ngantuk. Waktu pun berlalu dan tibalah saat keanehan itu mulai terjadi. Tepat pukul 3 pagi kami terdengar suara gaduh seperti orang ngedobrak pintu kamar. Anjir. Yang mana nih yang gaduhnya di mana, dari mana nih? Nah, ini belum nih. Belum ya. Mungkin pintu kamar mereka kali cuy. Tapi belum tahu nih. Pukul 3 pagi cuy. Devil's Hour. Hari pertama cuy. Nah, dia pikir tuh kucing di lantai 2. Kucing gebrobrak kenceng juga. Jadi gaduh di lantai 2. Nah, karena kami semua tinggal di bawah. Karena kan semua kami tinggal di bawah. Jadi kirain di lantai atas. Kirain dari lantai atas masuk. Nah, setelah beberapa lama ternyata suara gebrakan di kamar atas. Ternyata gusrokan gebrakan itu tuh dari kamar atas yang dikunci. Gudang. Oh, jadi tuh mereka sebelumnya belum tahu nih. Ini dari mana sih? Ternyata dari kamar atas. Katanya semakin frontal anjir katanya. Makin kenceng. Kayak ada orang marah-marah. Atau ada zombie yang dikurung di dalam sel. Bahas bisa bayangin nih film-film Resident Evil tuh. Tahu. Banting-banting pintu kan. Nah, kayak gitu tuh. Salah satu teman gue yang cukup pemberani akhirnya manggilin kita satu-satu di kamar. Karena by the way kita semua ciper nih, lebih mending nunggu dalam kamar aja sampai pagi. Jiper. Akhirnya kami pun coba bareng-bareng nyalain lampu dan kami naik ke kamar atas. Berlima ya. Nah, mungkin teman yang cukup ada inisiatif, temannya salah satu, ayo kita cek bareng-bareng gitu kan ya. Pas saat tiba di tangga atas, kami baru ingat kalau di kamar atas kami belum pasang lampu. Gelap dong coy. Nah, alamak lah, gue inisiatif cari senter, mati lu, cari pakai senter sih serem banget lu. Setelah senter gue dapet, pas kita coba cari tuh sumber suara dobrakan. Pas kita sampai di atas itu benar-benar dicek tapi nggak ada apa-apa. Kita coba lihat ke celah kamar yang dikunci pun hanya ada beberapa tumpukan sofa bekas. Bisa ngintip ya. Dan perabotan udah nggak dipakai. Wah, udah nggak bener nih. Si Bang Irsyad mikir gitu ya. Terus? Akhirnya mereka coba cuek nih maksudnya. Akhirnya udahlah, lupain aja.
Akhirnya balik lagi turun ke kamar. Tapi lu bisa nggak lupain kayak gitu? Gue sih nggak bisa anjir. Penasaran gue Iya. juga. Lu balik turun, akhirnya mereka balik turun ke bawah dan kami notice pasti itu bukan kerjaan manusia. Ya kan? Ya intinya itu makhluk itulah katanya gitu kan. Ya mau kenalan. Nah, baru kan. Ya, Apalagi pelatihan, ini caper. laki semua nih apa muda-muda kan mungkin demen kali ya. Anjir. Setannya gimana itu? Nah, Bagaimana? buset. Cewek-cewek ceritanya. Terus? Nah, hari berganti hari selama seminggu suara rusuh berisik di kamar atas itu masih terjadi setiap pukul 3 pagi. Gua udah nggak betah sih kok gitu. Tepat saat kami akhirnya udah jengkel. Terus? Akhirnya di hari ke-7 pagi kami beranikan diri untuk permak dan bersih-bersih di lantai 2 yang ada gudang. Oh dibersihin. Nah. Oke. Kalau aku jadi dia maksudnya, itu tangga ke lantai 2 itu aku kayuin anjing. Oh lu tutup gitu. Iya, gue tutup anjir. Lu anggap lu lupain aja nih rumah di lantai 2. Kita pakai lantai 1 aja gimana, guys? Kalau gue sih gue kontrakin lagi ke orang. Nah, itu dia. Ya kan? Itu dia benar jadi kosan. Kehidupan di atas, ya kan? Bener ya kenapa pikiran gitu ya? Iya, jadi orang ngontrak bayar sama yang ngontrak. Nah, Lumayan bener. buat tambahan bayar Lumayan, kontrakan. bener. Ya kan? Ini Ngontrak oper kredit tapi enggak juga. Itu dia. win-win solution. Boleh solution benar juga. Terus Nah, akhirnya kami beranikan diri untuk permak dan bersih-bersih lantai atas. Kami bersih-bersih total semua barang bekas yang ada di gudang itu kami bersihkan dan kami buang-buangin semua ke TPS. widih. Pak, kalau mau dibuang ngapain dibersihin? Buangnya kemana tadi? TPS. Apa tuh? Tempat Pemilihan suara. Oh. Salah ya? Mungkin disumbang kali ya. Oh Iya nggak sih? Mungkin ya. Lah, lantai 2 pun mungkin biar ada yang ambil, mungkin kalau ada yang mau pakai gitu kali ya. Nah, lantai 2 pun bersih dan kami tambah penerangan. Dalam hati kami berucap, mampus. Karena kalau gituan dibersihin Nah, nggak betah. nggak betah sih, udah bener berantakan. Nah, katanya gini, setan numpang nimbrung, kita yang bayar kontrakan sih itu yang numpang kan ya. Kocak. Kocak, bener Malaysia ya, bener. Lu yang bayar kok ya. Kecuali nyelip duit, nah itu transfer setiap bulan. Nah itu nggak apa-apa lu di situ, nggak apa-apa. Oke, gue nggak ganggu. Nah kan. Enak aja Katanya gini, kami memberi penerangan ekstra di lantai 2 dengan harapan gangguan goib atau kejadian paranormal activity tidak berkembali terulang. Tiba pada mereka jadi mau ngecek nih, mungkin gini nih. apalagi terjadi gitu ya. Gue udah pasang nih penerangan, kita udah bersihin sampai wangi. Oke. Coba kita tes malam ini, gitu kali ya. Enggak. Nah, tiba-tiba pas saat malam harinya, kami coba begadang. Mereka coba nih, sampai pukul 3 pagi sambil nonton siaran bola di TV. Wah, pas banget. Nah, Liga Champion masih suara di atas udah nggak ada cuy. Wah, Tapi, alhamdulillah. tapi, mati loh. Ngapain nih? Tapi kejanggalan lain tiba-tiba terjadi. Kami mendengar suara orang mengetok pintu luar rumah. Dipindah keluar aja. Jir. Shit. Dan bukan hanya pintu saja yang diketok, tapi seluruh kaca rumah. Wah. Sampai sekeliling rumah diketok cuy. Oh my god. Dan mereka bilang apa? Kenceng. Kami sudah negative thinking, ini nggak mungkin tetangga usil atau orang gila. Lu ngapain juga muntin rumah orang ketok-ketok? Karena saat kami coba intip tuh nggak ada orang cuy. Nggak ada orang sama sekali. Ampun. Nah, salah satu teman kami yang bernama Rohman, ini nama bohongan ya, Yoi. menginisiasi untuk mengajak membaca ayat kursi bersama-sama. Oh, jamaah Benar. bareng. Nah, saat kami membaca ayat kursi, tiba-tiba lampu rumah jadi mati nyala. Waduh. Anjir, mati nyala. Udah kayak di film Conjuring kata dia. Anjir, kata. Oh my god. Dia bilang gini, udah kayak di film Conjuring anjir katanya. Ini bener-bener hal. Oh shit. Katanya gini, ini bener-bener hal aneh banget, ekstrim lah katanya. Gila. Anjrit, kami semua lari tunggang langgang keluar rumah dan memilih kabur ke angkringan di depan jalan besar yang kebetulan buka 24 jam. Si mas-mas angkringan pun terheran-heran, kenapa nih lari-lari kayak dikejar anjing? Dan langsung tanpa di request dia kasih kami minum air teh anget. Oh, biar Orang tenang, Indonesia tuh begitu cuy. Baik ya? Baik, ramah. biar tenang kasih Benar. Betul. Singkat cerita kami ditanya dan kami pun menjelaskan kejadian kami alami. Nah, si mas-mas itu balik nanya ke kami. Kok kowe podo gelem Thomas? Ngontrak ndek omah apa sih? Sorry nih ya. Ngontrak ndek omah kowe. Kui kan iku biyen bekas ono wong bunuh diri. Kok atau enggak gini terjemahannya gini lah ya. Astagfirullahaladzim. Sorry. Ini masih les di English first, jadi masih kurang jago ya. Tenang Mas Kevin. Santai. Alon-alon ae. Nah, kok kamu semua mau Thomas kontrak di rumah itu? Itu kan dulu bekas ada orang bunuh diri katanya. Historicalnya begitu. Nah, gantung diri di lantai 2 rumah. Dan rumah itu udah gak ada yang mau tempatin sejak kejadian itu. Karena orang kontrakan terakhir yang depresi katanya. Dan gantung diri itu jadi yang terakhir. Gantung diri itu adalah orang terakhir. Dan gak ada lagi. Gila gak lo?
Astaga, ternyata ada kisah kelam di kontrakan itu katanya. Pantesan Pantes murah. Nih, Mas Iset juga bilang pantas murah katanya. Lalu mas-mas itu memberi saran ke kami untuk melakukan pembersihan rumah. Coba ngundang ustadz buat didoakan dan dibersihkan. syukuran. Singkat cerita kami dapat ustadz yang berkenan. Tapi ya, aku juga nggak rela sih. Itu soalnya murah cuy. Iya. Aku nggak rela sih. Aku mending dibersihin daripada aku pindah ya. Betul. Coba lihat dulu gini kan. Kecuali udah nggak bisa ya udah lo pindah mau nggak mau. Nah singkat cerita kami dapat ustadz yang berkenan untuk mendoakan dan membersihkan rumah tersebut. Di sekeliling rumah ditaburi garam dan air yang sudah didoakan. Di pojok atap rumah ditempeli semacam doa-doa di kertas yang kayak rajah. Apa tuh bang? Yang ada bahasa Arab gitu ya? Huruf gundul gitu kayak huruf Arab gundul buat ngusir. Nah setelah kegiatan pembersihan itu Pak Ustadz berpesan kepada kami untuk selalu sholat dan sering ngaji bareng di rumah itu. Alhamdulillah syukur semenjak saat itu kondisi rumah lebih sejuk dan nyaman ditinggali. Sampai dengan saat kami lulus kuliah cabut dari Jogja. Luar biasa. Alhamdulillah. Kalian berlima hebat berarti ya. Larinya ke angkringan. Suruh panggil Ustadz kasih informasi masa lalunya tentang rumah itu ya. Betul. Wah, ketemu jalan keluarnya nih. Luar biasa. Ini happy ending. Sosoknya nggak ada nggak tuh ya? Nggak, dia nggak bilang sih. Nggak lihat mungkin ya. Sekian cerita dari aku Bang Sul dan Bro Kevin. Maaf kalau panjang ceritanya. Sukses terus buat Sesan Horor. Yo, thank you Irsyad. Ini dia yang aku suka dari Mas Irsyad. Dia kasih gambar rumahnya. Wah, boleh taruh di IG ntar ya. Penasaran ya. Aku download dulu nih ya. Ini kita akan taruh di Instagram. Mas Irsyad boleh ya Mas Irsyad ya. Oh, cakep. Serem banget rumahnya. Iya. Oh ini lantai 2 ini nih. Kamar mandi di luar. Ini tempat jemuran kan. Nah mungkin di Balkon. Ini kamar satu nanti di sini. Nah, kita kirim ya temen di Instagram teman-teman ya. Kita posting juga nih. Udah sih warna putih lagi. Mantap. Thank you Syad. Thank you Mas Irsyad ya, Bang Irsyad untuk ceritanya dan ada ilustrasinya juga nih rumahnya. Ini rumah beneran, foto rumahnya beneran Bang Sul ya. Iya, Luar biasa. Jadi ini ya, dia sampai lulus ya 4 tahun di situ ya. Kuat sih, kuat hebat. Kuat. Karena emang niatnya emang menuntut ilmu. Iya. Dan kebetulan anaknya baik-baik semua gitu. Maksudnya ibadah pada kompak gitu kan. Jadi alhamdulillah sampai kelar kuliah. Betul. Tetap. Motivasinya bagus untuk ilmu ya. Udah nggak usah takut lah ya. Baru digodain gituan. Nah, coba digituin bencong. Nah, itu gue lebih serem tuh. Anjir. Saya pun ganteng. Anjir. Goceng atau baretnya? Oke. Nah gigi uang kembali. Bodoh. Ngapain? Oke, itu aja dua cerita yang pertama Bang Sul ya. Emang udah 2 ya? Udah. Tadi belum. Aduh, Sorry. Siapa yang tua ini? Siapa yang tua ini? Sorry lah, ini kan udah nambah umur. Selama main sama gua udah kebawa Tuanya. aroma Betawinya, ini bawa Tuanya ini. juga. Aduh. Lupa nih bahaya nih. Sikat Mas Sul ya, langsung yang kedua aja, lanjut yang kedua nih ya. Bentar, ini yang kedua. Tulisannya agak kecil nih. Oke. Nah, langsung aja Bang Sul ya. Yoi. Mantap. Nah, ini cerita kedua adalah dari seorang pendengar juga. Dia bilang jangan disebutin alamat email saya. Enggak, kita nggak sebutin. Enggak. Tenang aja. Nah, dia betul segini. Secret. Ntar aku coba lihat ini judulnya apa sih? Soalnya dia kirimnya kan pakai ini maksudnya. Pakai apa sih namanya? Apa sih namanya? Word. Ini pakai Word. Jadi aku buka dulu. Oh, nggak ada judul. Ada judul ya? Ntar ya. Oh, udah nggak pakai judul lah ya. Yang penting inti ceritanya nih. Oke. Yuk. Nah, gini Mas Sul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal, nama saya April. Waduh, mantap. Nama samaran ya. Oh, lahirnya Januari. Nama juga April, lahir Desember lah. Lo parah lagi. Parah lagi. Iya. Oke. Ini nama samaran, nama saya April, katanya saya perempuan katanya. Oke. Nah, saya ingin berbagi cerita di Sesan Horor tentang pengalaman saya waktu kecil. Saya tinggal di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Di Jateng maksudnya. Daerah pegunungan gitu tapi nggak terkenal katanya. Nah, kejadiannya sekitar tahun 1997. Anjir. Sumuran gua. Saat saya berumur sekitar 6 tahun. Iya, sumuran Mas Sul ya? Iya, kayaknya sumuran gua nih. Enggak lah Bang, Mas Sul lah. Iya kan? Ini malu. Jadi malu. Nah, rumah saya sebelahan sama dengan rumah tetangga saya. Bahkan bisa dibilang berhimpitan. Tapi nempel. Tapi cuma 2 rumah aja di situ. 2 rumah doang. Jadi cuma rumah dia sama tetangga yang satu ini nih. Nah, cuma 2 rumah ini dan jarak dengan tetangga yang lain tuh jauh. Jadi yang dekat satu-satunya tetangga ini doang. Gitu. Nah, saya tinggal di salah satu rumah saya tinggal satu rumah sama kakek nenek saya. Kakek saya itu seperti orang tua pada umumnya. Di tempat saya itu punya pegangan lah gitu ya. Sesepuh deh. Atau pusaka berupa sebuah keris. Oh, sorry. Oh iya, maksudnya itu ya. Nah, yang pada hari-hari tertentu dimandikan. Jadi kakeknya itu punya keris maksudnya. Oh, oke. Nah, pegangan gitulah ya.
yang pada hari-hari tersebut tertentu dimandikan dan dikasih bunga. Rata-rata keris yang dipelihara ada isinya. Namun nggak ada kejadian apa-apa di rumah selama ini. Sampai suatu hari, tetangga saya yang kakek-kakek juga, tetangganya kakek-kakek juga. Ini tetangganya ini tuh karena kakek-kakek udah faktor usia kayak Bang Sul. Itu udah mulai linglung gitu kan. Nah, kakek ini tuh kakek tetangganya maksudnya. Ini tuh punya 2 buah keris yang seharusnya dirawat. Nah, karena kakeknya ini udah linglung, tetangganya dia bukan kakek dia. Enggak di itu ini. Nah, itu karena tetangganya itu udah linglung, jadi udah nggak bisa rawat keris tuh maksudnya. Nah, dicuekin ya. Nah, kebetulan di keluarga tetangga itu juga nggak ada yang bisa ngerawat. Akhirnya kakeknya si Mbak April ini tuh menawarkan diri untuk membantu merawat dan dibawa pulanglah 2 keris itu ke rumah kakek saya. Jadi intinya tuh tetangganya yang kakek-kakek juga itu tuh udah linglung, jadi nggak bisa ngurus kerisnya sendiri. Mbak April nawarin diri. Nah, kakeknya si Mbak April ini tuh nawarin Itu mengadopsi keris ini. adopsi, mau nggak nih saya bantu rawat gitu kan. Nah, karena waktu itu kan si Mbak April kan masih kecil ya. Jadi dia tidur sama orang tuanya. Posisinya itu saya mepet dinding. Terus ibu saya di tengah dan bapak saya paling pinggir. Bertiga ya. Dinding rumah saat itu masih kayu dan masih sangat jarang rumah dengan dinding tembok beton. Pagar. Semi permanen mungkin ya? Ya nggak sih? Enggak, dia kalau bangunan zaman dulu kayak pagar bilik gitu. Jadi bilik. dikorek pakai gini lu bisa ngintip. Paham. Jadi pengalaman dulu. Anjir. Saya ngintip terus. Oke, kejadian ini tuh setelah malam kedua kakek saya bawa pulang keris itu. Jadi kakeknya bawa pulang keris itu, malam keduanya baru kejadian ini maksudnya. Saya lupa hari apa tapi saya ingat kejadian malam itu. Saya tidur seperti biasa hingga sekitar jam 1 atau jam 2. Jam 1 atau jam 2 malam saya terbangun. Tapi cuma buka mata aja karena kaki saya kayak ada yang ngelitikin. Shit. Dia mikirnya, si Mbak April ini mikirnya apa? Saya pikir itu mungkin kaki ibu saya yang gerak-gerak dan kena telapak kaki saya. Geli-geli. Akhirnya si Mbak April ini mau coba kembali tidur. Nah, saat itu posisi saya menghadap dinding ya maksudnya. Tapi kembali telapak kaki saya ada yang ngelitikin. Akhirnya saya bangun dan duduk. Oke lah ya, ampun dah ini udah serem ya. Akhirnya sih Mbak Pri bangun dan duduk karena ya apaan sih nih gitu kan, ngetikin mulu. Maksudnya mau bangunin ibu saya, biar kaki jangan gerak-gerak gitu. Tapi kan tidur ya nggak bisa dikontrol gitu kan. Ya kan, Bu, mungkin bangunin ibunya kan, kakinya mau jangan gerak-gerak begitu. Autopilot soalnya. Sorry. Nah setelah saya duduk, saya melihat ada 2 sosok yang sangat menakutkan buat saya. Oh my god. Berjarak sekitar 2 meter dari kasur. Deket coy. Deket. Sosok itu tinggi rendah. Tinggi rendah gimana maksudnya? Karena ada 2, satu tinggi satu rendah. Oke. Seperti kalau laki-laki dan perempuan berjejer. Dari leher ke bawah itu seperti manusia biasa. Leher ke bawah berarti perut. Nah, tapi kepalanya keris. Hah? Kepalanya keris sih. Oh, terus satu lagi? 2 kan, pas kan? 2 tuh yang di bawah sama kakeknya. Saya langsung teriak dan membangunkan sisi rumah. Yang pertama bangun itu ibu saya. Dan bersamaan saat saya ibu bangun itu sosok itu langsung menghilang dan seperti menyelusup lewat celah bawah pintu kamar saya. Anjir. Nyempil. Terus kemudian bapak saya bangun dan kakek nenek saya juga langsung ke kamar saya. Saya ditanya kenapa. Saya ditanya tuh kenapa dek gitu kan. Saya masih menangis kejer dan nggak bisa cerita apa-apa. Dan semua orang masih shock dengan teriakan saya itu. Tiba-tiba tetangga sebelah rumah saya juga teriak kencang banget. Tetangga? Wah. Kakek saya pun langsung lari ke tempat tetangga dan mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata tetangga saya juga melihat 2 sosok yang tadi saya lihat mendatangi kamarnya. Saya kurang tahu bagaimana detail cerita tetangga saya. Malam itu kami tidak ada yang tertidur kembali karena saya tidak bisa tidur. Saya bahkan teriak ketakutan hanya karena mendengar kakek saya batuk atau karena kaki saya terkena selimut. Udah trauma anjir, panik. Keesokan hari kakek saya diomeli nenek dan menyuruh diomelin bini kakeknya. Diomelin si nenek. Dan menyuruh mengembalikan 2 keris kakek tetangga saya itu. Mungkin sosok itu komplain karena yang merawat bukan pemiliknya atau tidak cocok dengan kakek saya yang merawatnya. Untungnya ketakutan saya tidak berlarut malam. Berikutnya saya bisa tidur seperti biasa. Tapi semenjak kejadian itu entah kenapa saya jadi sering melihat entah sekelebat bayang atau hal lain. Biasa begitu sih maksudnya. Demikian cerita saya. Entah ini serem apa enggak, tapi buat saya itu serem banget. Terima kasih. Itu serem cuy. Sosoknya aneh. Itu serem cuy, itu aneh banget. Ya kan selalu ada yang baru kan? Ya kan? Badannya orang, kepalanya keris. Bisa nyanyi lagi. Krisdayanti. Buset, ini bagus nih. Anjir bisa nyanyi lagi Krisdayanti. Katanya wassalamualaikum. Waalaikumsalam.
April, thank you. Wah, gila. Serem. Sosoknya lucu ya. Dua ya. Tinggi satu, pendek satu. Dari leher ke bawah orang. Kepalanya keris. Waduh, 2 biji. Absurd. Tapi kalau gituan sih emang dikasih harus izin kan. Itu ada ritualnya cuy, serah terima jabatan. Itu sembarangan ngasih aja Kayak kan. ngasih permen gitu ya. Nah, ini lu urus lah. Nggak bisa gitu keluar cuy. kan. Ibaratnya lu mau kayak adopsi peliharaannya kan biasa ada sertifikat ini itu kan. Betul, gaib pun juga begitu cuy. Belum tentu dia niatnya baik mau nolong ya kan. Tapi si yang tinggal di keris itu nggak mau. Gila ya. Thank you April, unik nih, baru lagi nih cerita nih. Iya emang bentuknya aneh. Luar biasa. Udah cerita kedua tuh baru. Cerita kedua ya. Aduh gila mantap. Oke teman-teman, Yuk. kita akan kembali seperti biasa. Kita masih ada satu cerita lagi, kita akan kembali. Kita akan istirahat dulu sejenak. Kita merenggang otot-otot dulu. Siap. Otot-otot ketek maksudnya. Emang ketek ada ototnya? Mungkin ada. Kayak gigi gue seleo nih. Buset. Pegel. Hop. Oke teman-teman. Yuk. Jadi kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. balik lagi. Kembali lagi. Kita sudah salto, kita sudah koprol, roll depan roll belakang. Kita udah enak masuk badannya ya. Oke. Yuk. Langsung aja kita lanjut cerita terakhir untuk episode ke-44 ini maksudnya. Waduh. Dari Sopo iki? Ini pernah kirim cerita juga dan ini ada seorang YouTuber yang sangat mempunyai nyali yang luar biasa maksudnya. Karena kita belum tentu bisa berani kayak dia nih ya. Ini ada dari Mbak Ana Olive. Halo Mbak Ana. Mbak Ana Olive. Ketemu lagi. Nah, ini adalah salah satu YouTuber misteri juga maksudnya. Gila. Jadi Mbak Ana Olive ini sering. Mantap. Kita ini nggak diminta promosi ya. Enggak. Jadi kita emang terkesan sama Mbak Ana Olive ya, karena dia seorang perempuan dan dia berani banget. Satu orang. Dan dia sendiri, dia explore ke tempat-tempat angker. Karena biasa tuh agak terkesima kalau misalnya ada cewek. Biasanya karena kalau cewek itu kan walaupun dia suka hal-hal gaib, tapi dia nggak sampai inisiatif untuk explore kan. Jarang maksudnya kayak gitu kan. Jarang. Ini pokoknya, pokoknya susah dah ngomongnya dah. Ini mantap bang. Ini luar biasa Mbak Ana Olive ya. Jadi Mbak Ana Olive ini ada di YouTube juga, dia explore tempat. Yoi, boleh tuh lihat ya. Di YouTube boleh diketik aja tuh. Ana Olive itu. Ketik Mbak Ana Olive ini juga punya podcast juga kok. Cerita misteri juga tuh. Mantap. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya ya. Jadi Mbak Ana Olive ini pernah kirim cerita juga kemarin yang dia itu RS Mardi Utomo kan. Mardi Utomo kan namanya. Bener ya? Betul. Mardi Utomo itu episode keberapa? 30 sekian gitu. Ya, nah itu Mbak Ana Olive tuh yang kirim ya. First time tuh ya. Nah ini ada lagi nih dari Mbak Ana Olive ya. Jadi Mbak Ana Olive ini kirim via email. Title-nya adalah Rumah Jutawan Terbengkalai. Waduh. Berarti gede nih ya, maksudnya bisa dibayangin rumahnya tuh mewah ya. Karena rumah jutawan tapi terbengkalai. Sayang amat ya. Sayang. Oke, langsung aja. Mbak Ana Olive nih dia tulis gini. Halo Bang Sul, panjang banget U-nya ya. Bener ya? dan Dek Kevin katanya. Soalnya waktu itu request, panggilnya Dek aja udah lebih kecil. Gue juga dong panggil Dek. Itu mana bisa begitu? Kurangin dulu umurnya. Mati dong. Oke, katanya seneng banget akhirnya email aku dibacain dan akhirnya aku mau bagi cerita nih katanya tentang pengalaman aku lagi. Semoga nggak bosen ya. Ora. Tentu tidak. Kalau Mbak Ana Olive Mbak Ana ini senang dibacain cerita, kita senang ngebacain. Iya. Karena cerita kita nggak pernah nggak seneng lah ceritain kalian tuh emang keren-keren. Mau dibacain nasibnya sekalian nggak? Jago banget. Oke, pembaca tarot-tarot yang engko-engko itu tuh. Saya bacain dulu ini garis tangan. Ini kurang hoki feng shui kan. Nggak cocok jadi air. Nah, dagang ikan. Nggak cocok kerja dia kan orang mana bisa di air gitu. Iya. Nah, ini cerita pengalamanku lagi nge-explore
Wah, keren-keren. Kerjaan aja begitu. Iya, Pasti pengalamannya banyak. begitu juga. Jadi Mbak Ana ini tuh nge-explore adalah salah satu rumah sengketa Bang Sul ya. Sengketa. Nah, rumah sengketa jadi maksudnya mungkin ya karena belum jelas nih punya siapa kosong mungkin ya. Oke. Mungkin begitu juga nggak terlalu ngerti soal sengketa-sengketaan gitu. Yang jelas dia bilang ini rumah sengketa yang dieksplor, yang di dalamnya itu masih banyak barang-barang pemiliknya yang ada di Surabaya. Jadi rumah ini ada di Surabaya. Rumahnya ini rumah sengketa yang masih banyak barang-barangnya. Kok barang-barangnya masih di dalam gitu. Ah, Mungkin masih nunggu kasus vonis kali. Ini jatuh ke tangan iya siapa. benar gitu. Kayak rumah sitaan gitu ya. iya benar. Iya, Tapi dia bisa masuk ya, hebat juga. Langsung aja ya katanya. Jadi saya nge-vlog sekitar jam 11 malam. Berdua sama teman saya. Oh ini berdua ya kali ini ya. Tapi biasanya dia misah loh. Gila. Temennya dulu masuk, terus dia pulang. Bukan bisa aja. Nggak ikut. Itu namanya nggak setia kawan. Kan dia biasanya emang solo. Iya, Jadi kalau walaupun hebat. berdua, Kali ini temennya dia- suruh jalan duluan. Kali ini multiplayer ya. Oke. Oke. Nah, Terus lokasinya ini ada di perumahan maksudnya. Karena lokasinya sepi, jadi mau nggak mau harus bergantian masuknya. nah kan. Karena harus ada yang jaga motor di depan. Oke. Nah, saya masuk belakangan, ya seperti biasa kontennya masuk ke tempat angker sendirian. Nah, cek. Nah, pas giliran saya masuk, sip-sipan ya masuknya. Pas giliran saya masuk, hal yang paling utama aku lakuin adalah manjat pagar tinggi. Buset. Hebat sih ini, Pak. Wall climbing. Pas ini atletik ya maksudnya, atletik ini. Ini sporty banget nih Nah, ceweknya. pasti suka main tenis nih. Bukan. Bukan parkour ya. Congklak. Congkak anjir. Tapi di atas tebing. Wah, anjir. Terus. Nah, lalu opening nih maksudnya. Jadi mereka tuh, jadi si Mbak Ana ini pertama kali dia masuk ini, set manjat pagar, Oke. terus dia opening, hai guys, gitu-gitu ya. Sambil di pagar gitu. Hai, guys. Kalau lagi maksudnya vlog di pagar. Naik, turun dulu baru buka. Tapi itu boleh sih di atas pagar openingnya. Halo guys. Jadi unik-unik. Nah, serang itu namanya. Bodoh. Terus. Nah, tempatnya ini dari depan sudah nggak kelihatan banget pintu masuknya karena tanamannya tinggi-tinggi. Ilalah gitu ya. Berarti udah lama ini. Dan banyak ranting-ranting pohon yang menjalar kemana-mana. Cakep tuh. Masuk di ruangan tamu belum serem. Pas masuk ke ruang tamu belum serem nih. Kirain ruang tamu disediain air. Anjir serem banget tuh sampai kita Sambut. Dan katanya di sana benar-benar masih banyak barang-barang yang ditinggalkan begitu saja. Dan keadaannya sangat berantakan banget. Mungkin pernah dijarah tempatnya sama maling. Nanti ketemu maling nih masuk. Lah, Mbak ngapain di sini? Bikin vlog. Ngeri juga ya. Nah, si Mbak Ana ini pertama masuk ke ruang tamu belum serem nih. Masuk kamar. Akhirnya dia masuk kamar lalu ke ruangan tengah. Mulai udah nggak enak nih awalnya. Udah mulai nggak enak. Nah, akhirnya karena bagi saya nih selama eksplor ini bangunan yang masih banyak perabot ini tuh biasanya banyak ninggalin misteri nih maksudnya. Dan dosis horornya kuat banget dibandingin bangunan yang kosong nggak ada apa-apanya. Bener karena lu kalau kosong ngemplong gitu ya lu bisa lihat semuanya gitu loh. Iya, kalau ada barang-barang Nah, ada yang jatuh, ada yang gerak. Gitu kan. Nah, akhirnya itu pengalaman Mbak Ana ya selama di ekspor itu menurut dia lebih serem yang banyak barang daripada yang kosong. Iya, betul Nah, sekali. mulai ke belakang langsung ke belakang nih ya. Langsung tuh alangkah terkejutnya karena di dalam masih ada mobil sedan 1 unit Anjir. dan 1 unit mobil pick up. Kondisinya udah nggak utuh, mungkin partnya udah dicuri kan, dipretelin. Dan di daerah situ mulai merinding nggak karuan, banyak suara tokek yang bunyi bersautan. Kata teman-teman saya sih kalau ada tokek berarti ada orang. Tapi kata orang tua zaman dulu kalau ada tokek terus-terusan itu menandakan ada makhluk halus. Kunti biasanya. Nah, pas saat itu kejadian keadaan udah parno banget. Oh bisa takut juga ya. Pegang kamera aja udah shaking banget katanya. Oh, goyang-goyangin. Tapi saya masih berpikir positif, mungkin perasaan saya aja. Oke. Lalu di samping mobil tuh ada ruangan yang menuju lantai atas. Oke. Nah, niat saya sih mau masuk ke dalam melalui akses lewat lubang jendela karena pintu semua udah digembok. Gila. Mau masuk Sumpah, aku belum tentu berani loh. Sumpah. Tetapi baru mau masuk tangga, saya ngelihat apa ya? Apa cuy? Ada kaki gede banget cuy. Kaki orang. Kaki berbulu hitam. Si Ajuy. Dan akhirnya alhasil saya buru-buru udahin tuh video saya. Karena saya mikir kalau saya lanjut kesurupan di atas gak ada yang nolong cuy. Ya bener. Lu baru lihat kaki doang tuh. Bener cuy. Gak ada yang nolong. Bener sih. Itu good decision ya. Putus yang tepat. Besoknya saya upload video. Dan tiba-tiba ada teman saya yang chat saya kalau dia melihat penampakan dekat mobil. Sosok Mbak Kun.
Kita lihat. Kita cari, YouTube-nya. kita lihat ya. Yoi. Tenang aja Mbak Ana, kita nonton nanti, kita cari Pasti Rumah kita Jutawan cari. itu. Miss Kun. Oke, yang padahal waktu saya nge-vlog di sana tuh nggak ada sosok apa-apa cuy, atau nggak ada sosok kain putih yang bergantung, atau nggak ada kain apa-apa, nggak ada bahan putih lah. Bisa kalau ngedit begitu ya. Nah saya ya pas edit ketahuan baru tuh. Nah, itu. Saya cek videonya, saya ambil gambar di menit yang teman saya lihat dan saya gedein kontrasnya dan benar aja ada sosok putih dan berambut. Ulala. Saya nggak tahu benar apa enggaknya, tapi teman saya ngeklaim dia bisa melihat emang ada sosok perempuan tersebut di sana sedang mengawasi saya dan ingin mendekati saya. Karena memang pas saya bikin konten itu kondisinya sedang maaf datang bulan. Oh, Mbak, ini berani boleh Mbak, coba jangan kelewatan berani. Ini resiko banget loh. Waduh, ini Hati-hati Mbak. itu ikut pulang itu. Kita masih sayang nih sama sesama ini kita konten horor, pembuat konten horor kita nih. Rekan horor kita masih sayang sama Mbak. Jangan sampai kenapa-napa, ini jangan pas lagi itu dong. Baunya wangi soalnya. Nah, baunya wangi ya. Dan memang pada saat itu, pas saat ada si Mbak itu Oke. muncul di menit itu tersebut banyak suara tokek. Itu benar yang maksud bilang tadi. Kan. Katanya cukup sekian cerita dari saya Bang, nggak tahu serem apa enggaknya. Next kalau boleh cerita masih banyak yang ingin saya ceritakan. Boleh lah. Dan ditunggu kolaborasi ya Bang. Waduh. Boleh banget. Tapi jauh ya. Mungkin nanti ya. Pasti jodoh lah. Ya kita kalau ini sih udah pasti mau ke Surabaya nanti pasti ada rencana ya. Kita bisa kolaborasi, mungkin bisa syuting bareng. Selama masih planet yang sama, itu belum jauh. Yoi. Baru Bekasi. Luar biasa. Wow. Nah, by the way ya, ini dia kirim fotonya. Oh, screenshot ya. Nah, nggak tahu sih menurut kalian ini apa, dia kirim videonya, fotonya maksudnya. Nggak tahu sih menurut kalian ini apa. Soalnya yang nemu ini viewers aku di menit 11.43. Ini boleh di-share nggak nih Mbak Ana ya? Mungkin boleh ya. Tapi pocong ya. Depan pintu gue lihat Kurang pakai tahu. poki. Coba kita lihat brightness-nya, kita gedein. Ini ada rambutnya cuy. Kunci cuy. Oh iya cuy. Kun. Itu kresek ciki yang di apa lu bilang itu alas roban. Oh iya benar. Ih, jelas coy. Oke, nanti kita posting ya ini ya. Boleh nih berarti boleh posting karena dia ada videonya. Posenya kayak model dari samping dia. Itu dia. Iya. Tolong ya, aku bagusnya dari kiri anjir. Oh dari depan, dari belakang bolong tengahnya. Oh iya benar juga. Donat. Oke, katanya apa? Buruan dibacain ya email aku katanya, biar aku tambah semangat nih bikin konten horor. Terus bagi ke cerita ke kalian. Semangat terus Bana. Oke. Kita tuh makasih. kita sebagai sesama pembuat konten horor kita sama-sama semangat ya, Yoi. Mbak. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ana. Thank you Mbak Ana Olive. Bagi teman-teman yang penasaran nih sama konten-konten yang Mbak Ana, silakan aja cek YouTube-nya Ana Olive ya. Ana Olive ya. Luar biasa. Ini Mbak satu ini kita masih salut. Super pemberani. Luar biasa. Dan kalau kita lihat video dia nggak ada takut-takutnya loh mukanya loh. Hai guys, wih ceria banget. Gue udah, aduh Bang Sul, sumpah deh ini gue mau ngomong apa juga udah ngeblank anjir. Tapi banyak yang mau gue tanya nih kalau misalnya nanti ketemu nih. Ya. Ini bagaimana cara kerja otak itu biar nggak Takut ya. takut gitu. Mindsetnya. Iya, mindsetnya gimana? Kayaknya ada makanan khusus nih maksudnya. Whiskas kali. Wih, buset. Oke. Terus izinnya gue bisa dapet terus gitu ya, masuk Nah, gitu itu ya. dia. Kita sama ini kepentok di situ. Tapi Ya? gue mikirnya mungkin kalau di luar kota Jakarta lebih gampang mungkin ya izinnya kali ya. Mungkin ada beberapa tempat yang belum diurus atau gimana, belum dijagain mungkin. Mungkin kalau di Jakarta agak susah sih Bang. Karena emang udah rame Jakarta ya. Tapi emang Jakarta mungkin kurang cocok buat bikin konten horor ya maksudnya. Itu dia. Betul kok. Oke, mungkin kita ya doain aja kita bisa keliling-keliling Pulau Jawa dulu ya Oh maksudnya. iya, pastilah. Gitu. Yuk. Oke, masuk. Mana yuk? Yuk kemana? Yuk mari. Ya ampun dah. Udah 3 berarti tuh. Udah 3. Jadi tandanya mengakhiri episode kali ini. 44 dengan cerita-cerita yang unik. Pertama cerita siapa tuh? Ingat nggak? Pertama si itu ya. Siapa tuh? Itu. Irsyad. Jogja Horror Story dan siapa lagi? April. Kepala keris. Nah, saya habis si itu Ana. Mbak Ana. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mengirim ceritanya. Waduh. Cerita kalian keren-keren banget, luar biasa. Selalu bikin kita merinding dan selalu ada yang baru. Yoi. Keren. Oke, seperti biasa kalau kalian ingin mengirim cerita horor kalian, pengalaman serem, langsung aja kemana maksud? sesanhorror@gmail.com. Luar Dan biasa. boleh juga mau masuk ke IG kita ya, follow ya. Tuh, follow Di IG kita. Sesan Horror FM. Betul, bisa langsung ngobrol-ngobrol sama kita di situ. Apa namanya? Seperti biasa maksud ya. Kita tersedia di Sersan Horror, tersedia di Spotify.
Kaskus Podcast, di Apple Podcast, Google Podcast, semua kita ada pokoknya, kalian cari aja lah. Cari. Nah, itu kita juga ada di YouTube Mas ya, kita sudah mulai aktif lagi di YouTube. Yoi. Night Vision TV dan Sersan Horror FM. Langsung aja. Jadi kita mulai upload lagi Mas ya. Ya berkat ini ya dukungan dan doa kalian. Betul. Ya, kita akan coba kembali ke 2 jalur. Ya ada Audio, audio dan audio video. visual. Yoi. Betul. Mantap. Thank you teman-teman atas supportnya. Aduh, pegel banget dah. Betul ya. Thank you teman-teman supportnya. Kalau misalnya akhir kata kita ada salah-salah ngomong, Mohon maaf. mohon maaf. Salah-salah informasi, mohon maaf. Ya. Oke, sampai ketemu di episode ke-45. Yoi. Selamat malam. Wassalamualaikum.